Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam kelompok 9 warahmatullahi. yang beranggotakan Oh, 1 kameranya Akbar mati, Pak. Sadiputro, NIM 13. Aduh, aneh. Ulang lagi. Capek ngomong kelompok ini ya. Assalamualaikum. Udah lu gak usah ketawa, wih. Dia cepet. Kasihan Anda yang alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Akbar Sadiputro dengan saya sendiri dengan NIM 13, yang kedua Hanif Fauzan Albana dengan NIM 19, yang ketiga Humairi Zulkifli dengan NIM 28, yang keempat dengan Andang Saifullah dengan NIM 32, yang kelima dengan Elvira Yolanda NIM 33, yang keenam dengan Alvin Nur Aziz dengan NIM 34, yang ke-7 dengan Muhammad Hirdan Agnia dengan NIM 37, dan yang terakhir Nanda Yuda Pratama dengan NIM 04. Next. Kali ini kita akan membahas negara dan politik dalam perspektif tafsir tematik Al-Quran. Yang pertama ada definisi negara dan politik, yang kedua ada ayat dan hadis tentang negara dan politik, yang ketiga ada konsep negara dan politik yang ideal menurut Islam, yang keempat ada prinsip-prinsip bernegara dan berpolitik menurut Al-Quran dan hadis, yang kelima ada etika bernegara dan berpolitik menurut Al-Quran dan hadis, yang keenam ada demokrasi menurut Islam. Kita akan masuk dengan yang pertama, definisi negara dan politik. Next. Pengertian negara. Kata balad atau batlah dalam Al-Quran yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata balad atau baldah adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung, atau wilayah tertentu dalam konteks kehidupan bernegara. Jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. Next. Pengertian politik. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah dengan siyasah syariah. Dalam Al-Muhit siyasah berakar dari kata sasa yasusu. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lainnya, yaitu yang pertama, tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. Yang kedua, cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarat. Next. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya tentang ayat dan hadis tentang negara dan politik. Jadi salah satu fondasi awal diterapkannya negara dan politik adalah musyawarah seperti yang dikemukakan pada Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Next. Selanjutnya akan disambung oleh anggota yang lain. Silakan. Konsep negara. Siapa? Aku atau siapa? Aku boleh.
Konsep yang ketiga, konsep negara dan politik yang ideal menurut Islam. Next. Konsep negara ideal menurut surat Al-Baqarah ayat 126. Di sini yang berarti, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Next. 1. Kata baladan aminan, negeri yang aman sentosa. Menurut Ar-Razi dapat dimaknai dari dua sisi. Pertama, negeri yang mendapat jaminan keamanan, sebagaimana makna dari bunyi ayat yang berarti dalam kehidupan yang diridhoi. Yang kedua, yang dijamin keamanannya adalah penduduknya, bukan negerinya. Sebagaimana mana dari bunyi ayat, ya ayat ini terdapat panjatan doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa artinya permintaan seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 68. Kemudian yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Hanif. Oke, terima kasih sebelumnya. Pada kali ini pembahasan mengenai prinsip-prinsip bernegara dan berpolitik menurut Al-Quran dan hadis. Jika membahas prinsip-prinsip politik Islam, tentunya merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni namanya ada Al-Quran dan hadis. Secara umum, sebagaimana dijelaskan Syahrin Harahap tentang mazhab pemikiran politik Islam, itu dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mazhab religius. Itu mazhab ini selalu mencari landasan bahwa dalam ajaran Islam adalah agama universal yang membahas segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan bernegara, bersosial, tentang hubungan sama manusia, dan juga dijelaskan juga kehidupan nanti setelah di dunia, itu kehidupan akhirat. Termasuk di dalamnya ada kehidupan mengenai persoalan politik. Di antara tokoh-tokoh pemikir yang cenderung menurut mazhab religius itu ada salah satunya Rashid Ridho, Sayyid Qutbi, dan Yusuf Qaradawi, dan satu lagi Muhammad Qutbi. Yang kedua ada mazhab sekuler. Mazhab sekuler ini berpandangan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada menjelaskan persoalan politik. Umat Islam harus melakukan westernisasi, yaitu meniru budaya barat atau menggunakan idiom-idiom barat dalam persoalan bernegara. Para pemikir yang sering dikategorikan dalam mazhab sekuler itu antara lain Toha Hussein, Ali Abdul Razik, Kamal Ataturk, yang disebut terakhir lebih banyak melakukan pembaruan sistem kenegaraan dan sistem sosial yang dapat disebut sebagai pemimpin sekuleristik dibanding sebagai pemikir modern. Lalu yang ketiga ada mazhab sintetik. Mazhab ini berpandangan bahwa dalam bernegara, umat Islam harus menggunakan idiom-idiom barat, namun harus mencari landasan-landasannya pada nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Pemikir modern yang sering dimasukkan kategoristik ini antara lain Muhammad Abduh, Husain Haikal di Mesir, Said Akmal Khan di India. Lalu yang kelima ada etika bernegara dan berpolitik menurut Al-Quran dan hadis. Adapun etika bernegara dan berpolitik menurut Al-Quran dan hadis, merujuk pada Rasulullah menjadi sosok yang sangat representatif soal kejujuran dan sikap amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi, politik haruslah dilandasi kejujuran, baik jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Kejujuran ini juga harus mengiringi seluruh aktivitas politik, mulai dari pemilihan pemimpin, strategi yang ditempuh, pembuatan kebijakan untuk rakyat, pertanggungjawaban, dan sebagainya. Kejujuran juga menjadi ukuran keimanan seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 105, yang artinya,
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Lalu yang keenam ada demokrasi menurut Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfi Nur Aziz. Baik, terima kasih Saudara Hanif. Selanjutnya, next. Istilah demokrasi pertama kali diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratein or krasia, yang berarti memerintah. Demokrasi merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat dalam sebuah masyarakat. Menurut Maududi, demokrasi tidak kompatibel dengan Islam. Bahkan demokrasi bisa dipandang bertentangan dengan ajaran Islam dengan mempercayai adanya kedaulatan manusia selain kedaulatan Tuhan. Mas Syukri Abdillah menyebut sarjana muslim lainnya yang mempunyai paradigma berpikir seperti ini adalah diantaranya Hafiz Salih, Adnan Ali Rida, dan Hasan Al-Turabi yang berpendapat bahwa konsep demokrasi tidak hanya menegasikan kedaulatan Allah, tetapi juga tidak dikenal dalam kamus Islam. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Saudara Akbar Setiadi Putro. Ya, mungkin sekian saja dari kelompok 9 untuk materi kelompok 9 tentang negara dan politik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.